Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 KPPB, Komunikasi Penyuluhan B, dengan saya, Revani Karunia Bernardi, dengan NIM A0A0 23072, dan rekan-rekan saya yang akan ikut membantu saya dalam mempresentasikan untuk video kali ini. Dengan maksud dan tujuan dibuat video kali ini adalah untuk memaparkan hasil LPM atau lembar persiapan penyuluh dan matriks dari kegiatan sosialisasi kekunjungan ke Desa Purbadana. Judul kegiatan kali ini adalah sosialisasi persepsi dan partisipasi petani dalam kegiatan kelompok tani yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan persepsi petani dalam kelompok tani, dan target sasaran adalah kelompok tani Mudi Rahayu dengan audiens tujuan adalah pengurus kelompok tani, anggota kelompok tani, dan pemerintah desa Purbadana. Untuk metode menggunakan metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu diskusi dan tanya jawab, dan metode tidak langsung yaitu pamflet dan video. Alokasi waktu berdurasi 90 menit atau 2 jam pelajaran. Pembukaan berdurasi 10 menit, pemaparan materi dan pembagian pamflet berdurasi 30 menit, FGD berdurasi 40 menit, dan penutup berdurasi 10 menit. Untuk kegiatan penyuluhan, yang pertama kegiatan awal yang berdurasi 10 menit terdiri dari pembukaan, sambutan-sambutan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, selanjutnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti dilakukan selama kurang lebih 70 menit. Kegiatan inti dilakukan oleh penyuluh tentang mengenai manfaat keikutsertaan dalam penyuluhan. FGD dilakukan setelah pemaparan materi. Para petani dibagi menjadi beberapa kelompok tani. Jadi nanti sistemnya Bapak dan Ibu akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dan setiap kelompok akan diberikan satu penyuluh. Nah, di dalam FGD tersebut Bapak dan Ibu akan bisa sharing session sama penyuluh terkait dengan permasalahan yang ada atau keluhan-keluhan dalam kelompok tani atau permasalahan dalam pertanian. Nah, terkait dengan sosialisasi tersebut itu kita menekankan pada materi yang kayak manfaat keikutsertaan kelompok tani dalam poktan gitu. Jadi biar Bapak dan Ibu tuh tahu gimana sih manfaat besarnya gitu kalau kita aktif dalam kelompok tani. Oke, selanjutnya adalah kegiatan penutup yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menyampaikan seputar kegiatan penutup, yaitu Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan kembali tentang materi yang sudah disampaikan, bisa bertanya secara langsung dan kemudian membuat kesimpulan materi yang sudah disampaikan. Untuk lokasi dan tempatnya yaitu ada di Aula Balai Desa Purbadana. Untuk waktu pelaksanaannya jam 19.30 sampai selesai. Selanjutnya kegiatan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dengan saya, Bonifasius Dwi Cahyo Nugraha dengan NIM A0A023088. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggal pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yaitu pada tanggal 14 Juli 2024 dengan fasilitator dari kelompok 2 yaitu 1. Ismi Nurjana, 2. Reva Kurnia Bernati, 3. Maren Angga Rostiana, 4. Oki Yandra Rizky Nurrohman. Yang kelima itu saya sendiri, Bonifasius Dwi Cahyo Nugraha. Selanjutnya adalah terkait dengan matriks rencana kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Purbadana tahun 2024. Yang pertama yaitu ada keadaan. Yang pertama ada partisipasi kelompok tani dalam keanggotaan poktan masih belum maksimal. Tujuannya adalah anggota kelompok tani dapat ikut serta dalam partisipasi keanggotaan. Yang kedua ada partisipasi anggota kelompok tani hanya sekitar 30%. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keaktifan anggota kelompok tani.
Yang ketiga ada tingkat partisipasi anggota dalam kelompok tani perlu ditingkatkan hingga 50%. Mungkin sekiranya itu saja, selanjutnya terkait dengan sasaran dan kegiatan dapat dijelaskan oleh rekan saya. Sasaran pelaku utama dari wanita tani terdiri dari 7 orang, dari taruna tani terdiri dari 5 orang, dari petani dewasa terdiri dari 81 orang. Sasaran pelaku usaha laki-laki 0, perempuan 0. Sasaran petugas laki-laki 2, perempuan 3. Kegiatan materi yaitu sosialisasi kelompok tani dalam kegiatan kelompok tani. Metodenya menggunakan ceramah dan diskusi dan pamflet. Volume 1 kali, lokasi 1 kelompok tani, waktu Juli, sumber biaya dari Fakultas Pertanian, penanggung jawab dari Unsud, pelaksana PPL kelompok 2. Matriks rencana kegiatan penyuluhan nomor 2. Dalam keadaan partisipasi anggota kelompok tani hanya berjumlah 30%, bertujuan untuk meningkatkan keaktifan anggota kelompok tani untuk menyelesaikan permasalahan banyaknya anggota yang tidak aktif dalam kegiatan kelompok tani. Sasaran masih sama seperti sebelumnya, akan tetapi tingkat keaktifan kelompok tani diharapkan meningkat hingga 30%. Untuk materi, sosialisasi kelompok tani untuk memotivasi anggota kelompok tani, metode dengan ceramah dan diskusi, volume hanya 1 kali, lokasi sama seperti sebelumnya, waktu bulan Juli tahun 2024, sumber biaya berasal dari Fakultas Pertanian, penanggung jawab berasal dari pihak Universitas Jenderal Sudirman, dan pelaksanaan yang dilakukan oleh kami, yaitu anggota kelompok 2 KPP B. Dan selanjutnya, untuk poin yang ketiga, yaitu meningkatkan tingkat partisipasi anggota dalam kelompok tani, ditingkatkan hingga 50%. Maksud dari kegiatan penyuluhan kali ini adalah berkesinambungan dari keseluruhan kegiatan dengan bertahap untuk meningkatkan pendekatan bersama petani hingga menyampaikan pesan terselubung maupun dari permaterian atau bincang dan diskusi bersama untuk mengharapkan meningkatkan kegiatan dan bonding antar anggota kelompok tani. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Purbadana tahun 2024. Nah, jadi permasalahan yang dihadapi para kelompok tani yaitu banyaknya anggota yang tidak aktif dalam kelompok tani tersebut. Nah, tujuan dari kegiatan ini itu untuk menyampaikan informasi agar anggota kelompok tani dapat aktif dalam kegiatan kelompok tani Mudi Rahayu sebanyak 50% dari jumlah anggota. Selanjutnya yaitu sasaran. Di sini ada 3 pelaku utama, yaitu ada wanita tani, taruna tani, dan petani dewasa. Untuk jumlahnya yaitu yang pertama, wanita tani ada 7 orang, taruna tani ada 5 orang, terus petani dewasa ada 81 orang. Nah, berikutnya yaitu pelaku usaha. Sepertinya di bagian pelaku usaha tidak ada ya. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ada petugas. Yang berkelamin laki-laki ada 2 dan yang perempuan ada 3. Nah, selanjutnya yaitu tentang kegiatan penyampaian materi. Nah, di sini kami akan memberikan materi sosialisasi kelompok tani dalam kegiatan kelompok tani. Selanjutnya untuk metode dan seterusnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini dengan saya Bonifasius Dwi Cahyo Nugraha dengan NIM A0A023088. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan penyuluhan pertanian. Kegiatan atau metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi atau pamflet. Volume
yaitu 1 kali, lokasi 1 KT, waktu pada Juli, biaya kosong, sumber biaya Fakultas Pertanian, penanggung jawab UNSUD, pelaksanaan PPL dari kelompok 2. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.